Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Selawat berikan salam kita haturkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan keutamaan orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk selalu berdoa agar diberikan ilmu, ya. Waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku zidni ilman, ya, tambahkanlah ilmu kepadaku, ya, surah Thaha ayat 114, ya. Allah SWT memerintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, bukan untuk minta ditambahkan hartanya, bukan untuk ditambahkan kedudukannya, ya, tapi yang diminta Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar Nabi kita meminta ilmu yang akan ditambahkan lagi ilmunya. Sebagaimana beliau juga sering meminta, ya, di antara zikir pagi yang dianjurkan yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang berkah dan amal yang diterima. Nah, ini Masyarul muslimin, tidak sebatas pada ayat-ayat saja yang menyebutkan keutamaan ilmu. Dari hadis Rasulullah SAW pun banyak yang menjelaskan betapa mulianya orang yang berilmu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama Islam ini. Muttafaqun alaih. Lebih tegas lagi, dari hadis di atas, Abu Darda radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitana fil ma'i.
Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam air. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Para ulama ialah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, ya. Namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dalam hadis ini kita dapat mengambil banyak faedah, yaitu berupa keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu agama. Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Malaikat menaungkan, mengepahkan sayapnya, ya, karena ridho terhadap mereka yang mempelajari ilmu-ilmu agama ini. Kemudian juga mereka didoakan, ya, oleh penduduk langit dan bumi, ya, sampai ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan kepada Allah SWT bagi mereka yang menuntut ilmu, ya. Karena apa hikmahnya? Karena ketika seorang itu memiliki ilmu agama, dia paham, ya, apa hak-hak makhluk Allah yang lainnya, sehingga dia tidak menzolimi semut, ya, tidak menzolimi atau menyakiti makhluk-makhluk Allah lainnya dari kalangan binatang dan binatang yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Nah, ini dan hikmahnya. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengutamakan orang yang memiliki ilmu itu, perumpamaannya dengan orang-orang yang tidak berilmu, bagaikan bulan purnama, ya, bulan purnama, bulan yang sangat besar dan sinarnya sangat terang, ya, yang kemudian dikelilingi oleh bintang-bintang banyak. Namun bulan purnama itu, ya, sangat terlihat sinarnya dan sangat terang benderang daripada bintang-bintang tersebut. Inilah perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, ya. Kemudian juga Nabi kita tidak mewariskan dinar ataupun dirham, ya. Ini masuk uang, ya, uang zaman uang, ya. Kalau di sekarang di kita mungkin Indonesia tidak meninggalkan misalnya uang rupiah, ya. Namun apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tinggalkan adalah ilmu, ya. Ilmu yang kita ambil dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis-hadis Nabi kita yang sahih, serta perkataan-perkataan sahabat dan para ulama-ulama kita, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pahala ilmu tidak hanya didapat ketika dirinya masih hidup, ya. Namun pemiliknya sudah meninggal pun akan tetap mendapatkan pahala dari ilmunya, selama ilmu yang ia miliki diamalkan oleh orang lain, ya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Jika seseorang meninggal dunia, maka pahala amalannya semuanya terputus,
kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, kalau dia masih pernah bersedekah ya, dan sedekahnya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang diajarkan, termasuk sekarang bisa kita panen pahala dari mengajarkan anak-anak Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan ini kita sebut biasa amal jariyah ya, karena seseorang meninggal dunia namun pahala-pahalanya masih terus mengalir. Dari beberapa dalil di atas dapat kita ketahui bahwa ilmu syar'i mempunyai kedudukan agung di dalam agama ya. Allah telah menganjurkan dan memotivasi untuk menuntut ilmu serta memberikan keutamaan bagi pemilik ilmu syar'i atas selainnya. Allah juga mengategorikan mencari ilmu termasuk amalan paling utama untuk mendekatkan diri kepadanya dan sebab paling agung untuk masuk ke dalam surga. Karena dengan ilmu dan belajar menjadikan seseorang mengenal Allah, mengetahui perintah-perintahnya dan mengetahui larang-larangannya, serta sebagai upaya untuk menegakkan agama Islam ini ya. Karena itu para ulama disebut sebagai pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu syar'i kepada manusia, sehingga siapa saja yang mengambilnya maka ia adalah pewaris para nabi. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya, akan memudahkannya untuk memahami agama Islam ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan insyaallah semoga Allah SWT memudahkan kita untuk senantiasa memperdalam agama kita ini, belajar, kemudian kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita telah dapati. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.